Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Kembali lagi kita dalam mata kuliah Matematika Dasar ya. Pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu terkait dengan logika matematika. Masih bersama saya, dosen pengampu Matematika Dasar, yaitu Nur Aini Muhasamanah, MPD. Pendahuluan dulu ya sebelum kita masuk ke materi inti. Dari kita harus ketahui dulu sebelum kita belajar terkait dengan logika matematika, kita harus tahu dulu apa itu logika. Sering sekali kita menggunakan kata logika, tapi apa itu sebenarnya logika? Logika itu adalah dasar dan alat berpikir yang logis dalam bidang sains dan pelajaran-pelajaran lainnya, khususnya bidang matematika, sehingga dapat membantu dan memberikan bekal tambahan untuk menyampaikan pelajaran di sekolah. Jadi logika ini memang khusus sebagai suatu dasar atau alat berpikir di mana kita menggunakan berpikir logis, khususnya pada mata pelajaran matematika, sehingga akan memberikan bekal tambahan untuk menyampaikan pelajaran di sekolah. Jadi pada saat kita belajar matematika atau hal-hal yang berkaitan dengan matematika, itu biasanya kita diposisikan untuk bisa menggunakan logika. Dalam logika dipelajari metode-metode dan prinsip-prinsip yang dapat dipakai untuk membedakan cara berpikir benar atau tidak benar. Jadi kalau kita sudah ngomongin logika, tidak lagi ada yang abu-abu, tapi sudah jelas mana nih yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kenapa orang matematika itu identik dengan orangnya tegas ya? Karena kita selalu berpikir menggunakan logika, di mana logika itu pasti harus bisa membedakan mana ini yang benar, mana yang tidak benar. Dan pastinya pada saat kita mengatakan itu benar atau tidak benar, itu pasti mempunyai alasan yang logis yang bisa diterima oleh pikiran manusia seperti itu. Sehingga dapat membantu menyatakan ide-ide tepat dan tidak mempunyai arti ganda. Jadi dengan kita berpikir logika dan kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, itu akan mempermudah kita untuk menampilkan atau menyampaikan ide-ide yang sebutannya bisa diterima secara umum karena tidak mempunyai definisi yang ganda. Jadi dalam ilmu logika hanya mempelajari atau memperhatikan kebenaran dan kesalahan dari penalaran dan penarikan kesimpulan dari sebuah pernyataan atau lebih. Gitu, dari sebuah pernyataan lebih. Jadi inti belajar logika itu nanti kita hanya belajar terkait apakah itu benar, apakah itu salah, atau kita bisa menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang benar atau salah menjadi suatu kesimpulan yang bisa kita jadikan definisi seperti itu. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu pernyataan. Ya, pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang mempunyai nilai kebenaran benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. Jadi yang disebut dengan pernyataan itu adalah suatu kalimat di mana kalimat itu mempunyai nilai kebenaran, baik itu nilai benar saja atau salah saja atau tidak kedua-duanya. Jadi tidak benar, tidak salah seperti itu. Pernyataan tunggal dan majemuk. Jadi pernyataan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada pernyataan tunggal dan juga ada pernyataan majemuk. Untuk pernyataan tunggal atau pernyataan sederhana adalah pernyataan yang tidak memuat pernyataan lain atau sebagai bagiannya. Jadi kalau pernyataan tunggal ya cuma hanya didefinisikan satu pernyataan itu sendiri, tidak mengandung pernyataan yang lain gitu. Biasanya kan suatu kalimat ada juga yang mengandung dua kalimat, satu pernyataan yang mengandung dua kalimat. Kalau ini cukup satu kalimat yang sebutannya memuat pernyataan itu sendiri dan tidak memuat pernyataan yang lain gitu. Sedangkan pernyataan majemuk dapat merupakan kalimat baru yang diperoleh dengan cara menggabungkan beberapa pernyataan tunggal. Kalau tadi pernyataan tunggal itu hanya ada satu kalimat, misal satu kalimat itu mempunyai definisi benar atau salah saja. Sedangkan kalau pernyataan majemuk itu adalah gabungan dari pernyataan-pernyataan tunggal yang menjadi satu seperti itu. Selanjutnya, untuk menggabungkan pernyataan-pernyataan tunggal menjadi pernyataan majemuk,
dapat dipakai kata gabung atau kata perangkai yang disebut dengan operasi-operasi logika matematika. Jadi kalau kita misalkan dalam bahasa Indonesia itu ada kata penyambung ya, di dalam logika matematika pun sama. Jadi tadi kan kita sudah mengenal ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk. Di mata pernyataan majemuk itu adalah gabungan dari pernyataan-pernyataan tunggal, dan untuk menggabungkan pernyataan tunggal tersebut kita membutuhkan kata gabung atau kata perangkai yang disebut sebagai operasi-operasi logika matematika begitu. Jadi contohnya di sini misalkan merah putih adalah bendera negara RI. Jika suatu bilangan habis dibagi dua, maka bilangan itu genap. Jadi di sini kan ada merah putih adalah bendera negara RI, itu adalah pernyataan tunggal. Itu contoh pernyataan tunggal karena intinya adalah merah putih ya cuma bendera negara RI. Betul apa salah? Betul. Jadi pernyataan itu bernilai betul. Sedangkan jika suatu bilangan habis dibagi dua, maka bilangan itu adalah genap. Ini adalah pernyataan majemuk karena ada dua kalimat atau dua pernyataan tunggal yang digabung dengan kata gabung maka. Jadi suatu bilangan baris dibagi dua itu salah satu pernyataan. Jadi ada suatu bilangan bisa habis dibagi dua. Terus bilangan itu genap. Itu adalah pernyataan yang kedua. Dua pernyataan itu digabung ternyata menjadi jika suatu bilangan habis dibagi dua maka bilangan itu genap. Itu nilainya betul atau salah? Betul ya, karena suatu bilangan bisa dibagi dua maka bilangan itu pasti adalah bilangan genap seperti itu. Jadi nanti setelah ini kalian cobakan untuk membuat pernyataan tunggal dan majemuk. Kemudian tentukan nilai kebenarannya begitu. Jadi kalian cobakan ya untuk membuat pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Terus pernyataan majemuk dan tunggal itu nilai kebenarannya apa? Benar atau salah seperti itu. Oke, baiklah, saya lanjutkan ya. Tadi kita kalian mahasiswa semua sudah belajar bagaimana membuat pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk dan juga bisa menentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kita akan masuk ke operasi logika, yaitu kata gabung atau kata perangkai yang digunakan dalam menggabungkan pernyataan tunggal. Jadi di sini ada operasi logika di mana operasi-operasi yang dapat membentuk pernyataan majemuk itu ada 5. Operasi logika itu sendiri disebut dengan negasi atau ingkaran. Penghubungnya itu adalah tidak atau non. Jadi kalau misalkan kita mengatakan hari ini hujan, kalau misalkan negasinya atau ingkarannya itu kan hari ini tidak hujan, berarti menggunakan kata sambung tidak. Lambangnya itu seperti itu, min atau agak gitu. Ini lambangnya nih. Ya, itu lambangnya. Sedangkan yang kedua, operasi logika yang kedua selain negasi itu ada konjungsi. Konjungsi itu kata penghubungnya tuh dan. Simbolnya seperti ini, tuh dan. Sedangkan untuk operasi logika yang ketiga itu adalah disjungsi. Disjungsi itu kata penghubungnya itu atau. Lambangnya seperti ini. Sedangkan kalau implikasi itu kata penghubungnya jika pernyataan maka pernyataan. Jadi jika titik-titik maka titik-titik. Lambangnya tuh seperti ini. Itu adalah implikasi. Sedangkan untuk operasi logika yang terakhir itu adalah biimplikasi. Itu kata penghubungnya adalah jika dan hanya jika. Itu simbolnya adalah seperti ini. Jadi kalian perlu mengingat ada 5 operasi logika, yaitu negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Dan kalian perlu ingat adalah kata penghubungnya itu apa dan lambangnya seperti apa. Di sini kita akan lihat contoh pernyataan majemuk. Bunga mawar berwarna merah. Itu pernyataan 1. Dan bunga melati berwarna putih. Berarti kan bunga mawar itu termasuk pernyataan majemuk apa? Operasi logika apa? Dan ya itu adalah konjungsi. Kalau dari pernyataan itu benar atau salah, bunga mawar berwarna merah kan benar. Bunga melati berwarna putih itu benar. Kalau benar dan benar itu hasilnya apa? Ya benar gitu. Nanti kita belajar itu. Terus contoh yang kedua, suatu segitiga dikatakan segitiga sama kaki jika dan hanya jika kedua sisinya sama. Itu. Jadi ini menggunakan biimplikasi, simbolnya pakai ini ya. Jadi kalau misalkan kita simbolkan ya, suatu segitiga dikatakan segitiga sama kaki, misal P lambang biimplikasi,
jika dan hanya jika kedua sisinya sama, misalkan itu ki, kedua sisinya itu sama, itu ki, berarti P berimplikasi ki gitu kalau disimbolkan. Kalau ini kan masih dalam bentuk kalimat, nanti bisa kita akan belajar bentuk ininya, simbolnya seperti itu. Nah, setelah kita tadi belajar terkait dengan operasi logika, kita masuk ke tabel kebenaran. Jadi tadi kan ada 5 operasi logika, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita belajar satu persatu. Yang pertama adalah operasi negasi atau ingkaran. Itu adalah operasi yang dikenal hanya pada sebuah pernyataan. Jadi kita hanya mengenal satu pernyataan, terus kita akan negasikan menjadi dan dilambangkan seperti ini. Jika P adalah pernyataan tunggal, jadi misalkan pernyataan itu adalah simbolnya P, maka negasinya itu simbolnya adalah ini. Ini adalah negasi P, maka adalah pernyataan majemuk begitu. Karena setelah pernyataan tunggal P itu dinegasikan, itu menjadi pernyataan majemuk dan simbolnya menjadi seperti ini. Negasi dari suatu pernyataan yang bernilai benar adalah salah, dan negasi dari pernyataan yang salah adalah benar, betul. Jadi kalau misal pernyataan tunggal awalnya itu bernilai benar, maka nanti setelah dinegasikan atau diingkarkan nilainya menjadi salah, dan sebaliknya seperti itu. Definisinya, ini definisi suatu pernyataan negasinya mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan. Jadi kalau benar menjadi salah, kalau salah menjadi benar. Jadi bisa dilihat di tabel ini. P negasi P. Jadi kalau pernyataan P itu benar, maka negasinya salah. Salah menjadi benar. Contohnya di sini P adalah Jember terletak di Provinsi Jawa Timur. Berarti negasinya Jember tidak terletak di Provinsi Jawa Timur. Seperti ini contohnya. Oke. Sampai sini paham ya? Baiklah, kita akan masuk ke operasi konjungsi. Kalau tadi kita bahas terkait dengan operasi negasi, kita masuk ke konjungsi. Kalau konjungsi itu kata hubungnya dan disimbolkan seperti ini ya. Oke. Suatu pernyataan majemuk yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua pernyataan tunggal dengan memakai kata perangkai dan disebut dengan konjungsi. Jadi kalau kata perangkainya atau gabungnya itu dan, maka disebut dengan konjungsi dan dilambangkan dengan seperti ini lambangnya. Definisinya, sebuah konjungsi bernilai benar jika komponen-komponennya bernilai benar, dan bernilai salah jika salah satu dari komponennya itu bernilai salah. Dapat ditulis pada tabel kebenaran berikut ini. Jadi kalau kedua pernyataan P, kita contohkan pernyataan tunggal itu P dan Q, terus kita konjungsikan, itu ada 4 sifat. Jadi kalau misalkan P-nya benar-benar, maka kesimpulan dari konjungsinya itu benar. Sedangkan kalau salah satunya ada yang salah, berarti kesimpulannya adalah ada salah. Begitu, P konjungsi Q-nya adalah salah. Contohnya ini. Jadi jika salah satu ada yang salah saja, berarti kesimpulan dari konjungsi tersebut adalah salah. Tapi kalau keduanya benar, baru nilainya adalah benar. Itu sifat dari operasi konjungsi ya. Diingat-ingat ya. Jadi kalau ada satu aja pernyataan dari konjungsi itu salah, misal benar salah, ya berarti salah. Salah benar berarti salah. Apalagi salah-salah, berarti kesimpulannya adalah salah konjungsinya, begitu. Yang ketiga itu adalah operasi disjungsi. Ini juga sama, operasi yang disjungsi itu merupakan operasi binari yang dilambangkan dengan tanda ini ya. Operasi ini menggabungkan dua pernyataan tunggal menjadi satu dengan kata hubung atau. Kalau tadi di konjungsi itu dan, kalau disjungsi itu atau. Dan jika P dan Q kedua pernyataan, maka P disjungsi Q bernilai benar jika B dan Q keduanya bernilai benar atau salah satu dari P atau Q bernilai benar gitu. Jadi kalau disjungsi itu kebalikannya. Yang penting ada satu saja yang pernyataan yang benar, maka kesimpulannya disjungsinya itu nilainya benar. Tapi kalau jika keduanya salah, berarti nilainya baru salah, seperti itu. Itu kalau disjungsi. Jadi tabel kebenarannya seperti itu. Nih ya. Jadi kalau benar-benar benar, benar salah benar, salah benar benar, kalau salah-salah baru salah, begitu. Jadi sebuah disjungsi inklusif bernilai benar jika paling sedikit salah satu komponennya itu bernilai benar, sedangkan disjungsi eksklusif bernilai benar jika paling sedikit komponennya bernilai benar tetapi tidak kedua-duanya, begitu. Paham ya sampai sini? Tuh, jadi ya intinya kalau yang konjungsi itu kalau ada yang salah menjadi salah, kalau disjungsi ada satu aja yang benar, itu berarti nilainya benar. Kalau salah-salah baru salah. Kalau konjungsi kan enggak, benar-benar benar. Kalau ada yang salah satu aja udah salah, seperti itu. Itu bedanya.
Terus selanjutnya yang keempat itu adalah operasi implikasi, yaitu operasi penggabungan dua pernyataan yang menggabungkan dengan kata jika dan maka. Maka dapat dilambangkan seperti ini. Aplikasi dari pernyataan P dan Q ditulis dengan P implikasi Q, dibaca jika P maka Q. Nah, persyaratannya jika P maka Q juga dapat dibaca P hanya jika Q atau P adalah syarat cukup bagi Q atau Q adalah syarat perlu bagi P. Itu bisa dibaca seperti itu, tapi yang paling mudah sih sebenarnya P maka Q aja. Dimana untuk P maka Q, jika P maka Q atau P implikasi Q, P itu disebut dengan hipotesanya atau anteseden atau sebabnya. Sedangkan untuk Q-nya kan P maka Q, maka P itu penyebabnya, Q adalah konklusi atau akibatnya gitu. Dia sebab akibat. Jadi yang ada di depan itu sebagai sebab, yang di belakang itu adalah akibatnya. Maka jika maka ini gitu kan, seperti itu. Selanjutnya untuk tabel kebenaran dari implikasi itu seperti itu. Jadi kalau misalkan jika P dan Q kedua buah pernyataan, maka P maka Q salah jika P benar dan Q salah. Dalam kemungkinan lainnya P maka Q benar. Jadi kalau implikasi itu jika kesimpulannya salah baru nilainya salah. Tapi kalau benar-benar itu benar, salah benar itu benar, salah-salah itu benar begitu. Jadi hanya yang akibatnya itu salah itu baru nilainya salah. Selain itu semuanya nilainya benar ini. Kalau bisa diperhatikan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah operasi biimplikasi. Itu adalah suatu pernama jemuk yang menggunakan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika, dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. Maka biimplikasi dari itu adalah P biimplikasi Q, bisa dibaca P jika dan hanya jika Q, seperti itu. Terus pernyataan P biimplikasi Q dapat juga dibaca P ekuivalen Q atau P adalah syarat perlu dan cukup bagi Q. Kalau tadi kan ada syarat perlu, kalau ini syarat perlu dan cukup bagi Q gitu. Terus untuk biimplikasi sendiri itu jika P dan Q dua buah pernyataan, maka P biimplikasi Q atau P jika hanya jika jika dan hanya jika Q benar bila kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Sebaliknya P jika maka jika atau P biimplikasi Q salah bila salah satu salah atau salah satu benar. Jadi kalau biimplikasi itu berbeda dengan implikasi ya. Kalau implikasi yang penting salah itu kalau akibatnya itu salah. Nah, kalau ini kalau nilai kebenarannya sama-sama benar atau sama-sama salah, nilainya benar. Tapi kalau nilai kebenarannya berbeda, itu akan menyimpulkan adalah salah gitu, atau salah satu salah atau salah satu benar, itu maka nilainya adalah gitu, salah begitu ya, paham ya. Jadi seperti ini tabelnya. Sebuah pernyataan biimplikasi bernilai benar jika komponen-komponennya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kalau benar-benar ya benar, salah-salah ya benar. Tapi kalau benar salah atau salah benar itu berarti nilainya adalah salah. Gampangnya seperti itu. Ini bisa diperhatikan. Jadi sebaiknya, karena ini banyak sekali hal yang harus sebagai dasar atau harus kalian tahu, jadi kalian harus bisa mendefinisikan atau ciri khasnya itu apa. Jadi mempermudah kalian untuk mengingat, karena nanti di logika ini banyak sekali terkait kesimpulan atau hal-hal yang sebutannya paten dan harus kalian pahami untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan logika, seperti itu. Untuk 5 operasi logika, ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan. Kalau tidak, bisa saya lanjutkan ke materi berikutnya, seperti itu.